Kita harus kenal bagaimana cara setan menggoda. Kenali jenisnya. Nanti mungkin kalau detailnya cukup panjang ya. Nggak cukup kajian kita. Sampai jam 12 pun tidak akan selesai. Nanti mungkin lain waktu kita buat sesi khusus. Ada 9 jenis setan. Yang diperkenalkan dalam riwayat. Yang penting kita ketahui cara dia menggoda. Setan sholat. Ada. Bahkan namanya disebutkan khanzab. Kalau dia ada di masjid. Antum ke masjid. Dia pun ada di masjid. Saya ingatkan ya. Bahkan ketika dia hadir di masjid, tugasnya jadi 2. Selain menggoda orang sholat, dia juga akan menggoda DKM masjid. Ingat baik-baik itu. Bukan cuma jamaah, DKM masjid. Sehingga antum jangan heran. Begitu masjid belum dibangun, semua ikut terlibat, senang. Tapi setelah jadi, bisa ribut itu. Dimanapun. Makanya coba saya sarankan, antum ini saya lihat kumpul banyak DKM-DKM dari luar dan sebagainya. Teman-teman, kalau sudah jadi masjidnya, saya sarankan bikin dulu, jangan dulu ke program. Bikin dulu cara untuk duduk sama-sama, belajar tentang fikih masjid. Keluarkan keterangan di masjid, di dalam Quran tentang masjid. Disebut apa? Bagaimana masjid itu? Bagaimana keterangan Nabi? Kalau sudah paham, maka Anda akan menutup pintu setan untuk menyentuh Anda. Enak. Nyaman. Dari wudhu, tuh tempat wudhu. Bukan gak ada setan, ada setan. Namanya walhan. Membuat Anda kebingungan apakah sudah selesai wudhunya atau belum. Sempurna atau tidak. Pulang dari sini ke rumah, ada lagi setan rumah, disebut. Bahkan disyaratkan di Quran. Fungsinya apa? Merusak kehidupan rumah tangga. Quran surah 2 ayat 102. Yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Setan-setan itu ada yang kerjaannya merusak kedamaian keharmonisan rumah tangga. Ada. Bahkan sebagian menyebutnya dengan dasim. Itu saya tunjukkan kitabnya. Saya ada kitabnya itu. Dasim namanya. Perempuannya dasimah. Ya, rumusnya kan begitu. Antum masuk toilet apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Setannya siapa? Namanya dasim. Perempuannya kan tambah tak di ujungnya. Muslim perempuannya, mukmin perempuannya, soim perempuannya. Tuh kan? Lihat, dasim. Oh, makanya tidak mudah Pak, Bu. Silahkan cek di rumah. Kadang-kadang selalu ada masalah. Dan tidak sedikit masalah itu dibawa, dimunculkan oleh setan. Hati-hati. Anda harus kenali itu. Kalau sudah kenali, canda aja jadi nikmat. Canda nikmat. Saya kemarin dari mulai Lampung, terus ke Puricinere di Bekasi, saya ceritakan. Antum pernah dengar seorang bernama Ibnu Khitan. Dikisahkan dalam kisah keteladanan orang-orang dulu, itu punya istri, istrinya cantik banget, luar biasa. Cantik. Cuman sayang Ibnu Khitannya, secara fisikal kemanusiaan, itu tidak terlampau ideal fisiknya. Di suaminya pendek, wajah biasa-biasa saja. Cuman istrinya cantik luar biasa. Di antum lihat istri antum pun sekarang, gak akan seperti itulah. Ya, jauh. Jadi, satu kali, ini keluarga harmonis, taat, soleh ini. Dan dia tahu dari mana setan masuk menggoda. Lihat ya, bagaimana suami istri bercanda, tapi candanya mengantarkan kepada akhirat. Suaminya menatap istri yang telah berdandan satu kali, dengan tatapan yang luar biasa kagumnya, sampai diam. Gak bisa mengungkapkan kata-kata. Gini aja. Kata istrinya, Zauji mabik. Sayang, kamu kenapa? Bahasa kita. Kata suaminya, saya bersyukur kepada Allah dianugerahi istri yang secantik engkau. Apa kata istrinya? Sayang, kita berdua akan ada di surga. Masya Allah. Kita berdua di surga. Lihat jawabannya indah sekali. Menutup pintu setan. Kata suaminya, kenapa? Karena kamu bersyukur atas anugerah saya dari Allah. Dan saya bersabar atas anugerah kamu dari Allah. Masya Allah. Belum selesai. Kata istrinya, bukankah orang syukur dan sabar di surga? Masya Allah. Istri bersyukur, suami bersyukur dengan anugerah istri, istri bersabar dengan anugerah suami. Jadi, walaupun sedikit nyelekit isinya, tapi itu damai ke hatinya gitu. Karena dibuka dengan kalimat surga. Ya. Coba lihat ketika antum punya masalah. Kadang-kadang kejadian 15 tahun yang lalu diungkap juga. Mama kenapa sih? Papa juga kenapa? Masih ingat nggak kejadian dulu? Masih ingat tuh. Masih diungkap. Kalau orang sudah paham bagaimana setan menggoda, hal-hal yang kadang-kadang kurang menyenangkan pun dikemas dalam kalimat yang lebih indah. Nikmat. Dan rumah tangga itu kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak mudah. Antum mau ke ta'lim aja pasangan, kadang-kadang ngusulkan banyak yang beda. Pah, mama ikut berangkatnya? Ya udah ikut insya Allah bareng-bareng. Pakai baju yang mana Pak? Nih lihat. Ada yang hitam atau yang putih? Kata antum, hitam aja mah. Ya, biar bagus.
Ah, kayaknya putih deh, Pak. Tuh, masuk tuh. Lihat, ngusulkan hitam, sudah punya jawaban putih. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar, hijau. Luar biasa. Kadang-kadang, kalau kita nggak paham dengan situasinya, dasi masuk, goda. Goda. Di teman-teman pelajari setan. Dan dia masuk ke nafsu. Masuk ke nafsu. Saya sudah pernah uraikan di kajian tazkiyatun nafs, kalau ada sesi lagi, di kita itu ada jiwa takwa, ada nafsu, nama lainnya fujur. Dalilnya Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Yang ini disebutkan 115 kali, ini disebutkan 115 kali. Ini yang mendorong malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ini yang mendorong setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi setiap Anda akan berbuat baik dengan sifat takwa, akan ada sifat nafsu yang dimanfaatkan setan untuk menggoda Anda. Ini sudah ikrar setan di Quran surah 4 An-Nisa ayat 119. Ayat 119. La attakhidana min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan ambil sebagian dari kepunyaan hambamu untuk saya goda. Apa itu? Nafsu. Ini poinnya. Di setiap Anda ingin mengerjakan kebaikan, akan ada yang menghambat Anda pada kebaikan. Jadi kenali dulu setannya, bagaimana cara menggoda Anda, di situ Anda bisa menutup keadaan-keadaannya. Ingat baik-baik ya, ada setan di kantor, ada setan di pasar, ada setan melekat dalam pekerjaan Anda. Kenali itu semua bagaimana cara dia menggoda. Kalau sudah paham caranya, Anda bisa ingat. Oh, ini setan. Tutup. Banyak caranya nanti. Ada baca ayat kursi. Ya, ayat kursi. Quran surah kedua ayat 255. Ada ta'awudz. Ya, ada kemudian dengan Al-Falaq. Ada dengan An-Nas. Tapi kapan dibaca? Karena kadang-kadang ada setan yang tidak cukup dilempar dengan ayatnya. Masih dengan kursinya sekalian. Banyak. Ya. Ada setan ini yang tidak berwujud. Ada yang berwujud manusia. Ada. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Ada. Nanti lain waktu kita bahas. Pokoknya kenali dulu ini. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.